Teman-teman, baru-baru ini ada video viral di mana seorang penceramah, seorang dai, tokoh agama menyampaikan kalimat yang tidak pantas, tidak patut ya disampaikan di hadapan orang banyak ya, apalagi di forum-forum keagamaan seperti itu ya. Ya, dia mengucapkan kalimat goblok ya, dilontarkan, ditujukan kepada seorang bapak, seorang penjual es teh. Nah, kalimat seperti ini sangat tidak pantas disampaikan, apalagi seorang dai, seorang penceramah, seorang tokoh ya, atau siapapun itu ya, tidak boleh mengucapkan kalimat ini, apalagi ditujukan kepada orang lain ya, di hadapan publik, di depan umum, sehingga menjadi bahan tertawaan orang banyak atau para pengunjung saat itu. Nah, teman-teman, hati-hati mengucapkan kalimat sepertinya, apalagi ditujukan kepada orang lain di hadapan umum lagi. Nah, ini berimplikasi hukum ya, bisa dipidana kalau misalkan orang yang ditujukan dengan kalimat seperti itu tidak terima, merasa terhina ya, harga dirinya dilecehkan, direndahkan martabatnya. Nah, ini bisa dituntut pidana ya, teman-teman ya. Ini pelecehan. Jadi ini merupakan penghinaan. Walaupun ini penghinaan kategori ringan, tapi ingat, tidak boleh itu disampaikan, diucapkan terhadap siapapun ya, apalagi seorang dai, seorang tokoh agama, teman-teman ya. Nah, kalau si korban atau orang yang ditujukan merasa keberatan dan tidak terima ya, dia bisa saja membuat pengaduan ke kantor polisi. Ini urusannya bisa panjang ya, bisa panjang urusannya. Nah, jadi mengenai ucapan kalimat goblok, apalagi ditujukan kepada orang lain, yang dimana diucapkan di hadapan publik, di hadapan umum ya, ini bisa dituntut pidana pasal 315 KUHP ya, penghinaan ringan, teman-teman ya. Penghinaan ringan itu ya itu diatur di dalam KUHP ya. Nah, ini ancaman pidananya juga jelas, teman-teman ya. Saya bacakan ya, pasal 315 KUHP ya, bunyinya, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu. Nah, itu ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini sudah masuk unsur ya, seorang ustadz, seorang dai, penceramah melontarkan kalimat dengan ucapan goblok. Ini sangat jelas tuh bahasanya ya, kalimat goblok terhadap seorang bapak-bapak, apalagi usianya sudah tua ya, sudah tua, penjual es ya, di hadapan orang banyak. Nah, ini kan melecehkan harkat, martabat, nama baik seseorang. Maka sangat beralasan hukum kalau dituntut secara pidana. Tapi yang boleh mengajukan tuntutan atau pengaduan yaitu si bapak itu sendiri ya, karena ini masuk dalam delik aduan, teman-teman. Nah, jadi sepandai-pandainya, sepintar-pintarnya kita, kalau pengetahuan kita tidak dilandaskan dengan adab, dengan etika, maka tetap aja hasilnya nol ya. Etika, adab, di atasnya ilmu. Itu, teman-teman. Sehebat-hebatnya seseorang, sepintar-pintarnya, sepandai-pandainya seseorang, kalau dia tidak punya etika, dia tidak punya adab ya terhadap sesama manusia, maka tetap aja nilainya nol ya, karena tidak semua orang bisa menerima ucapan kalimat kita, walaupun kita menganggap itu merupakan guyonan atau candaan ya, karena pikiran, perasaan orang itu berbeda-beda. Nah, itu, teman-teman ya. Jadi polemik ini, masalah ini sudah selesai, dan saya lihat ya, antara si pelaku dengan si korban ya sudah saling memaafkan, walaupun
sang bapak atau si penjual es tidak lakukan tuntutan apapun, tetapi ini merupakan sanksi sosial ya. Seluruh Indonesia, bahkan Perdana Menteri Malaysia pun sangat menyayangkan, turut menyayangkan ya tindakan perlakuan seorang tokoh, seorang alim ulama, dai, dengan hebatnya, dengan gayanya dia mengucapkan bahasa seperti itu di hadapan umum ya. Nah oke, teman-teman ya, ini pelajaran untuk kita semua. Semoga kedepannya tidak terulang lagi hal serupa. Nah oke, demikian, salam keadilan.